Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Untuk Sun Meiren, Yang Hao sangat menyukainya. Alasan mengapa Yang Hao tidak perlu menggertak Sun Meiren. Ada banyak alasan mengapa Sun Meiren tidak dipaksa. Bagi orang-orang dari klan Moyang, jika Yang Hao dan Sun Meiren bisa bersama itu pasti masalah harapan publik. Yang Hao tidak perlu merampok wanita dari orang sama sekali, dia hanya harus menekan keluarga Sun secara diam-diam. Mencoba menemukan cara untuk membuat keluarga Matahari sulit dan menggertak keluarga Sun. Lalu, tak lama, Sun Meiren tidak akan bisa menolak. Pada saat itu, Sun Meiren tidak punya pilihan selain menikahi Yang Hao sebagai istri mungilnya. Adapun pemikiran orang-orang di ibu kota kekaisaran dan orang-orang dari klan iblis tidak masalah sama sekali. Bagaimanapun, Sun Meiren tidak berani mengatakan. Tidak ada orang luar yang tahu. Bahkan jika seseorang tahu, mereka tidak berani bicara omong kosong. Kalau tidak, siapapun yang berani mengunyah lidahnya akan membunuhnya. Saya percaya bahwa jika Anda tidak dapat membunuh beberapa orang, semua orang tidak akan berani mengatakannya. Karena itu, apa yang benar-benar membuat Yang Hao takut bukanlah pandangan dan evaluasi dari dunia luar. Bukan pula yang disebut perebutan tahta iblis. Itu hanya tebakan orang luar tentang Yang Hao. Sebenarnya, hanya ada satu alasan bagi Yang Hao untuk tidak kuat melawan Sun Meiren. Itu Yang Hao, saya sangat suka Sun Meiren. Bahkan dapat dikatakan bahwa Sun Meiren adalah wanita Yang Hao yang paling dicintai. Untuk wanita yang sangat mereka cintai, bagaimana mereka bisa kuat? Mulai sekarang, Yang Hao sudah menikah. Dapat digambarkan sebagai istri dan selir dalam kelompok penuh anak-anak dan cucu. Bagi Yang Hao, Sun Meiren adalah impian terdalam dan termanisnya. Ini adalah faktor terpenting. Tetapi sekarang, pada saat yang genting ini, Sun Meiren sebenarnya muncul di depannya. Selain itu, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia ingin melindungi pria lain di depannya. Bagi Yang Hao, rangsangannya benar-benar terlalu kuat. Hanya dalam sekejap, mata Yang Hao langsung memerah. Mengepalkan giginya, mata Yang Hao terus-menerus memindai antara Sun Meiren dan dinding di belakangnya, saluran energi itu. Mengepalkan giginya dengan erat, Yang Hao berkata dengan suara yang dalam, menyerah, jangan memaksaku untuk melakukannya padamu. Sun Meiren memeluk gadis hitam itu dengan erat dan menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak. Tidak, kamu tidak bisa menyakitinya, dia sudah menjadi harapan terakhir dari perlombaan domba iblis. Mendengar kata-kata Sun Meiren, gigi Yang Hao patah. Sepasang mata berwarna merah darah menatap gadis hitam itu dengan jahat, berkata, aku akan mengatakan terakhir kali, lepaskan aku. Memeluk gadis hitam itu erat-erat, Sun Meiren meskipun ada rasa takut yang tak tertandingi di hatinya. Tetapi di kakinya, dia dengan berani mengambil langkah ke depan dan dicegat di depan Yang Hao. Melihat Yang Hao, Sun Meiren memutuskan, jika Anda ingin menyakitinya, bunuh aku dulu. Ketika dia melihat Sun Meiren, dia menyerahkan hidupnya dan harus membela Zhu Hengyu. Untuk sementara, Yang Hao hanya merasa marah dan bergegas ke mahkota. Dia mengangkat kepalanya dengan ganas, dan dalam suara melolong panjang meratap, gas hitam tak berujung memuntahkan dari tubuh Yang Hao. Rambut hitam Yang Hao otomatis tanpa angin. Seperti ribuan ular roh, tarian gila. Jelas, Yang Hao telah marah oleh Sun Meiren. Melihat Yang Hao dalam keadaan marah, Sun Meiren ngeri. Pada saat yang sama, gadis kulit hitam di lengan Sun Meiren juga dengan cemas menendang semua anggota tubuhnya. Bahkan, segera setelah Yang Hao muncul, gadis hitam itu berencana melepaskan diri dari lengan Sun Meiren dan memasuki kondisi pertempuran untuk menghentikan invasi Yang Hao. Tapi Sun Meiren itu benar-benar ketakutan. Memeluk gadis hitam itu erat-erat, bersembunyi di sudut, gemetar ketakutan. Meskipun, gadis hitam itu bisa meledak dari roh pedang yang kacau di dalam tubuhnya, dan secara langsung meledak penahanan Sun Meiren padanya. Tapi masalahnya adalah sekali roh pedang gadis hitam yang kacau itu benar-benar pecah. Roh pedang yang kacau itu mengamuk, aku takut kalau Sun Meiren akan terkoyak dalam sekejap. Tanpa bisa meledak dengan roh pedang kacau dan berani berjuang dengan semua kekuatan. Gadis hitam tidak bisa melepaskan diri dari lengan Sun Meiren. Melihat kebalikan dari Yang Hao, dia memasuki kondisi eksplosif, dan gadis hitam itu menendang kakinya dengan cemas. Sayang, antara berjuang dan berjuang, anggota tubuh gadis hitam itu bergerak di kekosongan, tetapi semuanya sia-sia. Merasakan gadis hitam itu berjuang keras di pelukannya, Sun Meiren akhirnya pulih. Gadis hitam ini adalah peliharaan kesayangan Zhu Hengyu. Kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu membawanya. Karena itu, bagaimanapun juga, gadis hitam ini tidak boleh mati di sini. Kalau tidak, Zhu Hengyu tidak tahu betapa sedihnya itu. Hanya di antara pemikiran cepat Sun Meiren.
Mata Yang Hao melebar dengan mata merah, dan dia menatap Sun Meiren, berkata, karena kamu melindunginya dengan sepenuh hati, maka kamu harus mengambil langkah pertama pergi ke neraka dan tunggu dia. Di antara kata-kata itu, Yang Hao mencakar matanya dan meninju dengan keras, jadi Sun Meiren datang sebagai peti. Guntur terbang. Tinju berbentuk naga yang sangat gelap berteriak ke arah Sun Meiren. Itu benar, ini yang digunakan Yang Hao untuk menggerakkan dunia dengan namanya. Menghadapi ini, Sun Meiren tidak terlalu takut. Sebelum meninggal, Sun Meiren membuang gadis hitam itu dengan dorongan kedua tangan. Melihat bahwa Sun Meiren akan membakar Yuyu, dia akhirnya melepaskan diri dari gadis hitam di lengan Sun Meiren, dan raungan liar pecah di langit. Sebuah paksaan yang mengerikan, menggigit, dan menakutkan muncul dari tubuh kecil gadis kecil itu. Sangat disayangkan bahwa hanya setengah jalan tubuh kecil gadis kecil itu, energi naga hitam yang meledak oleh Yang Hao terbang keluar langsung. Di bawah ledakan energi yang dahsyat, tubuh gadis kecil itu meledak dalam beberapa saat. Tidak jauh dari sana, tubuh kecil gadis kecil itu menghantam dinding batu kuil yang biru. Di bawah pukulan keras Yang Hao, dinding itu langsung robek dan runtuh di tempat. Virus tersebar dan batu-batu hitam jatuh dan mengubur tubuh kecil gadis kecil itu dengan dalam. Dia tampak terkejut, gadis hitam itu terkubur hidup-hidup, Yang Hao tampak bingung. Beberapa saat setelah tendangan voli gadis hitam itu pecah, Yang Hao merasakan teror yang tiada bandingnya. Rasakan iritabilitas, kegilaan, kekacauan gadis kulit hitam. Yang Hao berpikir bahwa dia telah bertemu lawan terkuat. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika naga ajaib keluar dari bea cukai, gadis hitam itu seperti mainan, dan langsung diledakkan. Jelas momentum dan tekanan gadis hitam itu. Ini sama sekali tidak konsisten dengan kekuatan yang ditunjukkannya. Dalam keraguan, Yang Hao menggelengkan kepalanya. Perubahan biasanya, dia pasti akan pergi untuk menyelidiki situasi gadis hitam untuk pertama kalinya. Tapi sekarang berbeda. Dia harus buru-buru menghancurkan saluran energi ini di pintu sebelum Zhu Hengyu keluar. Zhu Hengyu benar-benar tertutup dalam perbendaharaan kerajaan, dan Zhu Hengyu terbunuh dengan bantuan formasi terlarang. Yang Hao Meng berbalik dan muncul di saluran dangkal energi biru laut dalam sekejap. Di antara ujung kanan, naga sihir lain keluar dari gerbang dan dengan bersemangat meledakkan menuju saluran energi biru safir. Berhenti. Menghadapi langkah Yang Hao, Sun Meiren bergegas dengan putus asa. Tepat sebelum tembakan Yang Hao, dia mencegat saluran energi biru laut untuk pertama kalinya. Lagi pula, jika Anda ingin membunuh Zhu Hengyu, Anda harus terlebih dahulu melangkahi tubuhnya. Melihat Sun Meiren berkali-kali untuk melindungi Zhu Hengyu. Tiba-tiba, kemarahan batin Yang Hao hampir mematahkan dadanya. Untuk Yang Hao, idiot Siwu. Meskipun cinta itu menawan, itu bukan yang paling menarik baginya. Untuk berlatih, ia dapat menahan emosinya terhadap Sun Meiren. Biarkan dia hidup bebas dan menjalani kehidupan yang diinginkannya. Namun, kesabaran manusia pada akhirnya terbatas. Wanita yang paling dicintainya, tetapi berulang kali, menghalanginya lagi dan lagi. Bahkan nyawanya sendiri, tetapi juga untuk melindungi pria lain. Tidak peduli seberapa kuat daya tahan pria itu benar-benar tak tertahankan. Shen Leng memandang Sun Meiren, dan mulut Yang Hao berkedut lembut mengungkapkan senyum yang sangat kejam. Untuk Yang Hao, jika dia yakin dia tidak bisa mendapatkannya, maka dia lebih suka merusaknya. Mengenai kekuatan klan domba iblis dan tahta kaisar iblis, Yang Hao adalah sikap seperti itu. Sikapnya terhadap Sun Meiren tidak akan berubah sekarang. Apakah itu Jiangsan atau keindahan? Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka dia lebih suka menghancurkannya sendiri. Di mata yang dingin, setelah jeda sedikit di tangan kanan Yang Hao, dia berbalik dengan tamparan. Telapak kedua dari 9 naga-naga yang patah. Dalam suara tajam memecahkan langit, naga hitam energi dengan kaki tebal dan tipis meraung dari telapak tangan kanan Yang Hao dan melemparkan ke arah Sun Meiren yang berlawanan. Melihat bahwa Sun Meiren akan dimakamkan di bawah naga yang rusak. Pada saat berikutnya, di antara raungan dahsyat dan cahaya gelap itu langsung menjerit dari kerikil berbatu tempat gadis hitam itu dimakamkan. Di udara, naga hitam energi yang meledak oleh Yang Hao secara akurat dicegat oleh cahaya gelap. Tapi jelas, cahaya hitam yang muncul setelah itu jelas dikirim dengan tergesa-gesa. Setelah sedikit konfrontasi, itu menghilang seketika. Dan gagal untuk benar-benar memblokir energi naga hitam yang meledak Yang Hao. Namun, meskipun sinar hitam tidak berhasil memblokir energi naga hitam yang dijatuhkan Yang Hao, di bawah pemboman sinar hitam, energi naga hitam juga menyimpang dari lintasan aslinya. Dengan suara tajam memecahkan langit, energi naga hitam yang dihancurkan oleh Yang Hao terbang miring, meledakkan dinding sekitar 30 meter jauhnya. Dalam serangkaian raungan, tembok itu runtuh seketika. Atap candi yang ditopang oleh tembok itu juga ambruk. Di antara asap dan debu, hujan lebat di luar meneriaki atap yang runtuh. Tiba-tiba menoleh, Yang Hao memutar kepalanya untuk pertama kalinya, dan melihat kekacauan batu di mana gadis hitam itu dimakamkan. Yang Hao telah menentukan, tanpa membunuh gadis hitam, dia sama sekali tidak akan menghancurkan saluran energi ini.
Meskipun Yang Hao memiliki tangan naga sihir Blitz, Anda dapat langsung pindah ke saluran energi dan meninju di atasnya. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa tinju naga ajaib milik operasi Huru Hara. Terus terang, itu karena tubuh fisik yang kuat yang menyebabkan kerusakan fisik. Jika lorong itu terbuat dari batu atau bahkan logam, tinju Blitz naga ajaib Yang Hao bisa dihancurkan. Satu pukulan cukup untuk 2 pukulan, dan 2 pukulan tidak cukup untuk 3 pukulan. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa bagian itu dilarang untuk membuka pintu di antara 8. Ini adalah saluran yang seluruhnya dibentuk oleh energi. Ini benar-benar kebal terhadap kerusakan fisik. Sama seperti pukulan di air, air tidak akan terluka. Jika Anda ingin menghancurkan saluran energi sepenuhnya, Anda hanya dapat melakukannya dengan pengeboman energi. Karena itu, tinju naga sihir tidak dapat menghancurkan saluran ini. Dan jika Anda menggunakan naga ajaib 9 telapak tangan, jika ada gadis kulit hitam di sela-sela, dia tidak memiliki peluang untuk berhasil pula. Di bawah pengawasan Yang Hao dan Sun Meiren, di celah-celah tumpukan batu tempat gadis hitam itu dimakamkan, asap hitam tebal dari lengannya keluar. Asap hitam tebal melonjak liar di kuil, berkumpul. Dalam deru keras, tumpukan batu di mana gadis hitam itu dikubur meledak ke sekitarnya. Di antara bebatuan bergolak di langit, bayangan hitam besar meraung ke arah Sun Meiren. Dalam teriakan tajam, tubuh Sun Meiren terbang ke langit. Pada saat yang sama, bayangan besar muncul di bawah Sun Meiren. Secara akurat menangkap Sun Meiren jatuh dari udara. Melihat ke depan, tingginya sekitar 2 meter, dan panjang tubuhnya lebih dari 3 meter. Warcraft besar yang menyerupai harimau, bukan harimau, atau singa. Tiba-tiba, Yang Hao mundur dengan hati-hati. Sudah lebih dari 10 meter di belakang, dan Yang Hao berhenti. Sebaliknya Sun Meiren juga terkejut. Dia tanpa sadar membelai rambut gadis hitam dan melihat pola harimau emas gelap di permukaan tubuh gadis hitam itu. Sun Meiren tidak bisa mempercayainya, ini adalah gadis kulit hitam yang dipegangnya setiap hari. Jika bukan karena dahi gadis kulit hitam, karakter satu orang yang unik. Jika bukan karena seluruh tubuh Black Girl, maka kata-kata garis-garis harimau emas gelap. Kalau bukan karena aroma unik yang terpancar dari tubuh Blackberry. Bagaimanapun, Sun Meiren tidak percaya bahwa pria besar yang mengerikan ini ternyata adalah kucing hitam besar yang malas. Sepanjang waktu, dalam kesan Sun Meiren, gadis-gadis kulit hitam semua bangun. Ketika Anda bebas, Anda akan menemukan tempat di mana Anda bisa mendapatkan matahari dan berbaring. Menyipit sedikit, berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Dengan pengecualian Zhu Hengyu, tidak ada. Bahkan Sun Meiren mengabaikannya. Setiap kali dia keluar, pria ini berbaring di bahu Zhu Hengyu. Entah dia dipeluk oleh Sun Meiren. Tetapi jika Anda tidak bisa pergi, Anda pasti tidak akan mengambil langkah lain. Kucing hitam besar yang malas ke tingkat ini, biarkan Sun Meiren tidak melihatnya sebelumnya, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Sampai sekarang, pada titik paling kritis, gadis hitam itu pecah. Dari kucing hitam ke Warcraft besar. Terkejut, Sun Meiren dengan cepat mengingat akun Zhu Hengyu ketika dia pergi. Pikirkan baik-baik, bagaimana mungkin Zhu Hengyu membiarkan Sun Meiren tinggal di sini sendirian. Jika musuh asing menyerang, Sun Meiren tidak bisa menghentikannya. Tidak perlu iblis atau iblis. Datang saja ke Jenderal Sihir, dan Sun Meiren tidak bisa melawannya. Zhu Hengyu membuatnya sangat jelas sebelum pergi. Apa yang harus dilakukan Sun Meiren adalah mengendalikan gadis hitam itu dengan baik, dan jangan terjebak dalam rencana orang lain untuk menjauh dari gunung. Lihat saja gadis kulit hitam dan jangan tinggalkan saluran energi ini. Zhu Hengyu tidak pernah berharap Sun Meiren menghentikan apapun. Meskipun gadis kulit hitam telah banyak pulih, pada kenyataannya, dia masih dalam kondisi lemah. Tetapi menghadapi Yang Hao yang berlawanan, gadis hitam itu tidak terlalu peduli. Mungkin, dalam kondisinya yang lemah, dia tidak bisa mengalahkan Yang Hao secara positif. Tetapi dengan cara yang sama, Yang Hao ingin mengalahkan gadis hitam itu tidak mungkin. Masih berdiri di depan saluran energi. Tubuh besar gadis hitam sepenuhnya memblokir saluran energi. Jika Anda tidak mengalahkan gadis hitam atau membawanya pergi, tidak ada yang mau melukai saluran energi. Melihat Heimei yang menjaga saluran energi, Yang Hao tidak bisa menahan diri untuk diam-diam gelisah. Jika Anda tidak dapat menghancurkan saluran energi, letakkan Zhu Hengyu di harta kerajaan. Setelah Zhu Hengyu berhasil keluar dari harta karun, ya, lebih dari 3.000 master sihir, serta 364 raja iblis termasuk Yang Hao, semuanya sudah selesai. Mungkin hidup mereka aman dan tidak terancam. Tetapi mereka berada di klan domba iblis, tetapi mereka pasti akan menjadi tikus jalanan yang semua orang berteriak. Jika Anda ingin kembali ke domba iblis dan mengembalikan identitas, status kekuasaan, dan kekayaan Anda sebelumnya, tidak ada kemungkinan. Yang Hao tidak memiliki mundur. Bagaimanapun, berapapun harganya, dia harus membunuh Zhu Hengyu. Antara berpikir, ekspresi Yang Hao sangat kuat. Dengan dingin menatap gadis hitam di seberangnya, dan Sun Meiren.
Yang Hao berkata dengan dingin, dalam 3000 tahun terakhir, meskipun saya telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan belum merasakan kekalahan, tetapi pada kenyataannya, dalam pertempuran itu, saya tidak pernah menunjukkan kekuatan nyata. Seiring dengan suara Yang Hao, timbangan hitam di pernis, satu demi satu, muncul di permukaan tubuh Yang Hao. Jika dikatakan bahwa terakhir kali di Xuanbing Demon Palace, sisik naga Yang Hao yang kacau hanyalah timbangan yang dibentuk oleh kondensasi energi. Kemudian pada saat ini, sisik yang tumbuh di tubuh Yang Hao adalah sisik nyata yang tumbuh dari kulit. Sisik naga hitam ini mengikuti lipatan kulit dan memanjang dari tekstur permukaan kulit. Satu persatu, menutupi permukaan tubuh Yang Hao. Di bawah pengawasan Sun Meiren, waktu itu hanya sekitar 10 menit. Permukaan tubuh Yang Hao ditutupi dengan lapisan sisik naga hitam yang sangat keras. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik hitam kecuali mata. Melihat Yang Hao ditutupi oleh 3000 sisik naga yang kacau, Sun Meiren tidak bisa menahan napas. Meskipun kekuatan Sun Meiren sangat rendah dan efektivitas tempurnya sangat terbatas, sebagai seorang pria di ibu kota kekaisaran, pengetahuan dan akal sehatnya tidak perlu diragukan. Jelas peringkat tubuh sihir Yang Hao telah mencapai peringkat ke-97. Seluruh tubuh naik turun, kecuali mata kiri dan kanan, dua gerbang fatal ini. Yang Hao tidak takut pada serangan sama sekali. Suatu hari, jika Yang Hao bisa menutupi gerbang kehidupan di matanya juga, Yang Hao akan menjadi kekuatan domba iblis dari tubuh suci cahaya putih. Melihat ekspresi ketakutan Sun Meiren, Yang Hao tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan serangkaian tawa yang menakutkan. Dalam tawa itu, Yang Hao mengambil keran hitam di antara tangan kanannya. Melihat dari dekat, faucet hitam telah dilubangi. Bahkan, itu adalah helm yang terbuat dari kepala naga suci. Di bawah pengawasan Sun Meiren, Yang Hao perlahan menutupi helm kepala naga di atas kepalanya. Tiba-tiba, napas liar dan brutal terpancar dari tubuh Yang Hao. Di antara tertawa, Yang Hao melihat di antara kedua sisi dengan kedua tangan. Keenam cakar naga yang tajam tiba-tiba melompat dari belakang tangan kiri dan kanan Yang Hao masing-masing. Kepala naga ditutupi dengan sisik naga kacau yang tidak bisa dihancurkan. 6 cakar naga yang tajam tumbuh di atas kedua tangan. Ini adalah bentuk terkuat dari tubuh pertempuran naga Yang Hao benar. Dalam tawa itu, Yang Hao memandang Sun Meiren dengan penuh semangat. Sekarang, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk meninggalkannya dan mengikuti saya, dan saya pasti akan membawa Anda bersama dan menjadi Raja Dunia. Raja Dunia. Mendengar kata-kata Yang Hao, Sun Meiren terkejut, tapi kemudian menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan tampak menghina. Melihat ekspresi penolakan Sun Meiren, Yang Hao tidak tahan. Yang Hao sendiri bukan orang yang murah hati. Selain itu, bahkan jika dia bisa mentolerir penghinaan dan penghinaan semua orang di dunia, dia sendirian tidak mampu menanggung penghinaan dan penghinaan dari Sun Meiren. Menatap Sun Meiren, menurut Yang Hao, itu pasti karena dia tidak cukup kuat, sehingga bakat Sun Mei akan begitu meremehkannya. Di antara amarah, Yang Hao berteriak, "Jangan meremehkan saya. Masa depan saya, bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan." Dengan bangga meluruskan tubuhnya, Yang Hao Gupan Sheng Hui berkata, "Di tubuhku, aku memiliki setetes darah esensi naga hitam yang kacau, aku memiliki kekuatan, pertahanan, dan cakar naga yang tidak bisa dihancurkan dari naga hitam yang kacau. Meskipun, aku masih memiliki dua gerbang kehidupan utama tidak ada penyelesaian, tetapi dengan perlindungan helm Kaisar Naga teratas, bahkan jika kekuatan tubuh perang yang kacau datang, aku masih ingin menyakitiku." Antara tangannya dan gelombang, Yang Hao dengan bangga berkata, "Tapi Chaos Dragon Claws saya dapat merobek pertahanan perang Chaos dan merobeknya hidup-hidup." Hehe. Mendengarkan tampilan bangga Yang Hao, ekspresi wajah Sun Meiren semakin menghina. "Kamu tahu, mengapa aku selalu memandang rendahmu dan tidak tertarik padamu?" Yang Hao tertegun sejenak, "Apakah kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak cukup kuat karena kekuatanku?" "Tidak, di mataku, selama puluhan juta tahun yang lalu, kekuatanmu telah melampaui Raja Iblis Penyucian dan menjadi penguasa pertama dari balap domba iblis." Wajah Yang Hao tiba-tiba bingung. Yang Hao bingung, "Kalau begitu, apakah itu karena aku tidak cukup tampan? Di matamu, apakah aku wanita yang dangkal? Jika itu hanya keinginan untuk seks pria, maka aku khawatir aku tidak akan lajang begitu lama. Inilah yang terjadi di dunia ini, yang paling diperlukan adalah pria-pria cantik. Bahkan jika kebutuhan Anda bahkan lebih tinggi, selalu ada pria cantik yang dapat membuat Anda merasa bersemangat. Jika Anda hanya mengejar ketampanan, masih mudah untuk menemukan tujuan Anda." Menghadapi kata-kata Sun Meiren, Yang Hao bingung di matanya. Selama ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Sun Meiren tidak tertarik padanya. Tidak, Yang Hao membual. Faktanya ada. Untuk menjadi berbakat, berpengetahuan luas. Identitas dan status, kekuatan dan kekayaan, penampilan dan figur. Tidak peduli apa yang diinginkan gadis itu, dia bisa dipuaskan. Namun pada kenyataannya, dalam menghadapi pengejaran Yang Hao, Sun Meiren bahkan ragu-ragu dan menolaknya secara langsung. Melihat wajah kosong Yang Hao, Sun Meiren tidak menenangkan nafsu makannya.
Kamu memiliki kekuatan, status, bakat, dan kekuatannya begitu kuat. Tapi kamu terlalu egois. Semua yang kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, aku khawatir aku akan mengikutimu, dan aku akan terlibat denganmu, dan aku akan bersamamu selama ribuan tahun. Untuk waktu yang lama, mendengarkan kata-kata Sun Meiren, Yang Hao disambar petir. Melihat Sun Meiren dengan mata lebar, Yang Hao berkata dengan marah, saya adalah penguasa pertama klan domba iblis, dan mengikuti saya hanya akan menjadi terkenal, bahkan sejarah yang terkenal, bagaimana mungkin itu menjadi bau. Menghadapi Yang Hao yang meraung, Sun Meiren berkata dengan jijik, fakta-fakta telah membuktikan bahwa apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk membuat Anda berbau selama ribuan tahun, bukan? Di hadapan kata-kata Sun Meiren, Yang Hao menganga. Bahkan, alasan mengapa dia muncul di sini adalah untuk melakukan ini. Itu karena saya tidak ingin mencium bau selama ribuan tahun. Zhu Hengyu lah yang meletakkan jebakan dan memaksanya ke tempat dia sekarang. Namun, jika ada niat untuk menjelaskan, tidak mungkin menjelaskan sama sekali. Jika bukan karena minatnya, dia akan tergoda. Jika bukan karena kehausannya pada Kaisar Iblis dan kekuatan Iblis Domba. Jika bukan keegoisannya, mengabaikan kehidupan dan kematian orang-orang domba iblis, mencoba menghancurkan rencana Zhu Hengyu. Bagaimana jika Zhu Hengyu menjebak? Sama sekali tidak akan menyakitinya. Mengambil Lu Zimei sebagai contoh, dia menolak untuk berpartisipasi dalam tindakan ini. Jadi, dalam analisis akhir, seperti kata Sun Meiren, bukan Zhu Hengyu yang benar-benar mendorongnya ke tempat yang berbau dekaden, tetapi dirinya sendiri. Melihat Yang Hao yang menganga, Sun Meiren dengan jijik berkata, seberapa kuat kekuatan pribadi Anda? Karakter Anda terlalu tercela. Bagaimana Anda layak menjadi Sun Meiren saya? Marah-marah, Yang Hao tertawa. Menatap Sun Meiren dengan penuh kemuliaan, Yang Hao Shen dengan dingin berkata, apakah kamu tidak berbau selama ribuan tahun? Sepertinya, kamu masih belum mengenali bentuknya. Sekarang, aku sudah lama hidup, dan kamu hidup dengan baik, tetapi kamu sudah sekarat. Kamu tidak hanya akan mati, begitu saluran energi ditutup, maka Zhu Hengyu juga akan mati, betapapun terkenalnya kamu, lagi pula, tidak ada yang lain selain itu hanya tulang belulang. Menghadapi intimidasi Yang Hao, Sun Meiren tidak takut sama sekali. Meskipun Sun Meiren ketakutan sebelum pertemuannya, dia tidak takut ketika dia dipaksa untuk situasi yang putus asa. Paling-paling itu hanya kematian, apa yang menakutkan. Sambil memegang kepalanya dengan bangga, Sun Meiren berkata, bahkan jika aku mati, suamiku dan aku pasti akan terkenal karena sejarah kita dan untuk selamanya. Dan kamu, bahkan jika kamu masih hidup, itu ditakdirkan untuk bau selama bertahun-tahun. Tidak akan lama bagi Anda untuk menjadi terkenal, untuk menjadi seluruh Demon Rache, dan bahkan seluruh medan perang yang runtuh. Menghadapi kata-kata Sun Meiren, Yang Hao terengah-engah. Apakah keegoisan itu salah? Apakah kepentingan pribadi salah? Apakah pepatah lama mengatakan bahwa orang tidak mati untuk diri mereka sendiri? Tapi, kenapa dia menjadi seperti sekarang ini? Kenapa dia jatuh ke dalam situasi seperti itu sekarang? Ketika saya memikirkannya, dia dulunya adalah seorang anak muda dengan bawang hijau. Tapi saya tidak tahu kapan dia mulai memperluas ambisinya. Didorong oleh ambisi besar, saya tidak tahu kapan harus memulai, dia berubah. Cita-cita kaum muda telah lama dilupakan. Saya tidak tahu kapan dia mulai, dia telah menjadi penampilan yang paling menyebalkan seperti dulu. Ketika saya masih muda, di hadapan para pejabat yang korup dan mereka yang menggunakan kekuatan mereka untuk menindas yang baik, ia juga membencinya. Suatu hari, Yang Hao juga menetapkan ambisinya untuk menjadi pria yang sopan dan mendukung keadilan dan cemburu. Di masa lalu, Yang Hao juga bekerja keras untuk cita-citanya, berjuang tanpa kompromi dengan semua kejahatan. Namun, setelah bertahun-tahun berlari ke dinding, Yang Hao akhirnya tidak melakukan apa-apa. Seiring waktu berlalu, Yang Hao secara bertahap mengerti. Jika Anda tidak dapat memiliki status tertentu, Anda tidak dapat memiliki kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan yang cukup, ia tidak memiliki cara untuk menghadapi mereka yang jelek. Ada darah di mulutnya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang disebut orang berbicara ringan. Bahkan jika apa yang dia katakan adalah kebenaran, orang lain hanya memperlakukannya sebagai kentut. Di bawah rasa sakit, Yang Hao naik dengan putus asa. Dia ingin memiliki status dan status yang sangat tinggi. Dia ingin memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua orang. Dia harus menguasai kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Hanya dengan cara ini ia dapat mewujudkan cita-citanya. Hanya dengan cara ini ia dapat menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, dan membantu keadilan. Agar dapat memiliki identitas dan status yang memadai. Untuk menguasai kekuatan dan kekayaan yang cukup. Yang Hao mengertakkan gigi dan bekerja keras. Namun, saya tidak tahu kapan. Dia lupa mengapa itu dimulai. Saya hanya ingin memanjat, saya ingin memiliki identitas dan status yang lebih tinggi, dan lebih banyak kekuatan dan kekayaan. Dia lupa mengapa dia memiliki ini. Bahkan, untuk mendapatkan identitas dan status yang lebih tinggi, kekuasaan dan kekayaan.
Yang Hao telah mencapai titik melampaui kemakmuran dan menyerahkan yang nakal dan tidak bermoral. Ingin datang di Yang Hao. Suatu hari, dia menjadi iblis kaisar. Dia akan meletakkan segala cara dan menjadi seorang kaisar terhebat. Tapi sekarang aku ingin datang, apakah kaisar iblis dari klan domba iblis benar-benar akhir? Di atas iblis domba iblis kaisar, ada iblis kaisar dari seluruh ras iblis. Bahkan jika itu menjadi kaisar iblis dari seluruh Dimenrace, itu masih belum berakhir. Bahkan jika suatu hari ia menjadi penguasa medan perang yang runtuh, itu masih belum berakhir. Dibandingkan dengan alam semesta yang luas, keruntuhan medan perang tidak lebih dari setetes di lautan. Dengan kata lain, apa yang Yang Hao dambakan tidak akan pernah bisa diwujudkan. Apakah itu berarti dia akan menghabiskan hidup ini seperti ini? Dari sudut lain, apakah yang disebut pejabat korup yang menghina dan menolaknya, memiliki gagasan yang sama dengannya? Apalagi dari perspektif publik, banyak hal yang tidak perlu dilihat pada motivasi, itu tidak masuk akal sama sekali. Apakah itu militer atau politik, kami hanya melihat hasilnya, terlepas dari prosesnya. Tidak peduli seberapa motivasi Anda, tidak peduli apa alasan dan alasan yang Anda miliki. Faktanya adalah ketika dia menjadi remaja, dia paling membencinya. Tidak peduli berapa banyak alasan, dia telah membuat kesalahan besar yang akan membuatnya bau selama bertahun-tahun. Mengingat apa yang dia lakukan, Yang Hao sudah berkeringat hanya dalam beberapa saat. Agar dapat duduk di atas takhta Kaisar Iblis. Untuk bisa menguasai hak tertinggi klan domba iblis. Dia bahkan memusnahkan umat manusia, mengabaikan kehidupan ratusan juta orang iblis domba, dan secara pribadi membunuh mereka. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Matanya melebar ketakutan, Yang Hao tidak bisa percaya, dia berubah menjadi seperti sekarang ini. Untuk merevitalisasi klan domba iblis, ia bergabung dengan tentara tanpa ragu dan bersumpah untuk sujud demi klan domba iblis dan mati. Untuk menghidupkan kembali klan domba iblis, dia berjuang untuk ketenaran dan keuntungan dengan cara apapun, dan dengan kekuatannya, dia dengan rakus mencari kekayaan. Namun, dia hampir menghancurkan klan domba iblis sendirian. Apapun yang terjadi, apapun artinya, untuk memperoleh identitas dan status tertinggi, untuk memiliki hak dan status tertinggi. Tapi saya sudah lama lupa mengapa saya mendapatkannya. Sampai sekarang, ia telah menjadi biang kerok kehancuran ras domba iblis. Ironi, benar-benar ironis. Melawan orang yang ingin merevitalisasi klan domba iblis, mereka akhirnya akan menghancurkan klan domba iblis dengan satu tangan. Adakah yang lebih ironis di dunia ini? Dalam suara teredam, tubuh tegak Yang Hao runtuh berat di tanah. Keringat menetes mengalir di sepanjang sisik di permukaan tubuh Yang Hao. Untuk merevitalisasi klan domba iblis perlu untuk mendapatkan hak. Untuk mendapatkan hak, semua pesaing harus dihilangkan. Akhirnya, untuk menjadi kaisar dari klan domba iblis, untuk merevitalisasi klan domba iblis perlu untuk menghancurkan klan domba iblis. Kapan pikirannya membentuk rantai logis yang konyol? Kenapa, dengan rantai logika yang konyol, dia tidak pernah meragukannya? Dia telah kecanduan kegembiraan yang dibawa oleh kekuatan dan kekayaan, dan melupakan cita-citanya. Apa? Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Yang Hao menatap langit malam yang gelap melolong sedih. Batuk-batuk-batuk. Dideru keras, suara Yang Hao menjadi serak. Seteguk darah keluar dari mulut Yang Hao dalam sekejap. Namun meski begitu, Yang Hao menolak untuk berhenti dan terus tertawa. Melihat Yang Hao dengan dingin, mata Sun Meiren sangat dingin. Bagi orang-orang seperti Yang Hao, dia tidak memiliki simpati sedikit pun dan belas kasihan sedikit pun. Untuk kekuatan dan statusnya sendiri, ia bahkan dengan kejam menyerahkan nyawa ratusan juta domba iblis. Orang seperti itu mutlak untuk semua orang. Kali ini, Zhu Hengyu tidak menyembunyikan Sun Meiren. Padahal, aksi ini pada awalnya tidak demikian. Pada awalnya, Zhu Hengyu benar-benar ingin membuka harta karun, dia tidak ingin melakukan trik apapun di sini. Bahkan tidak mencoba menggali jebakan, biarkan orang-orang itu masuk. Bukan karena Zhu Hengyu memiliki iki yang tidak mencukupi, tetapi dia tidak ingin melakukan hal yang begitu kejam dan kejam. Ini adalah rencana Sun Meiren untuk Zhu Hengyu. Banyak kali, pria selalu memiliki ilusi ini. Artinya, wanita itu baik, lembut hati, dan semua memiliki kebaikan wanita. Pengakuan seperti itu sangat dangkal. Begitu seorang wanita kejam, maka benar-benar tidak ada pria. Hanya saja sebagian besar wanita tidak memiliki panggung, biarkan mereka menunjukkan kekejaman dan racun mereka. Pepatah lama baik, mulut bambu hijau, jarum ekor tawon. Keduanya tidak beracun, hati wanita paling beracun. Di sini, tidak ada arti perempuan jelek. Jangan bermain-main dengan wanita, pria benar-benar bukan saingan. Bagi mereka yang telah meninggalkan ratusan juta orang ras iblis, Sun Meiren benci memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Benar-benar ketika Sun Meiren mengetahui bahwa Zhu Hengyu berhasil membuka arai terlarang imperial, dengan probabilitas kurang dari 10%. Ben Yi tidak melihat ke belakang, dan membuat rencana ini untuk Zhu Hengyu. Karena tidak bisa dibuka, itu tidak akan terbuka sama sekali. Tidak hanya mereka tidak memulai pertempuran, mereka bahkan mengambil kesempatan ini untuk menghitamkan mereka yang melarikan diri.
Bukankah mereka ingin mencegah formasi besar dari mulai? Bukankah mereka ingin mengirim ratusan juta orang domba iblis ke neraka? Baiklah, lakukan saja. Jika tidak bisa dihentikan, Sun Meiren dan Zhu Hengyu bahkan bersedia membantu mereka. Semua 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis tertarik, dan mereka membiarkan mereka keluar untuk mencegah dimulainya formasi besar. Melalui langkah ini, biarkan semua orang melihat melalui wajah jelek mereka, benar-benar memotong jalan mereka kembali ke klan domba iblis dan menjadi musuh klan domba iblis. Zhu Hengyu dapat membuka pintu dan masuk ke kas kerajaan untuk mendapatkan bahan sebanyak mungkin. Dengan cara ini, setelah arai besar gagal dibuka, Anda dapat melakukan lebih dari satu hal. Pertama-tama, biarkan semua orang domba iblis melihat dengan jelas wajah mereka. Kedua, untuk membuat semua orang dari klan iblis menyadari bahwa mereka ingin menyelamatkan mereka. Sekali lagi, biarkan semua domba iblis melihat dengan jelas, kelompok bajingan inilah yang mendorong mereka ke neraka dengan satu tangan. Akhirnya, dan yang terpenting, semua orang dari klan iblis harus sadar bahwa Zhu Hengyu tidak selingkuh, tetapi benar-benar berjuang untuk hidup mereka untuk menyelamatkan mereka. Biarkan semua orang dari klan iblis menyadari bahwa jika mereka tidak bersatu lagi, The Devil Ship Rache benar-benar berakhir. Selain Zhu Hengyu, tidak ada yang bisa mengandalkannya. Selain Zhu Hengyu, tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati mereka. Bahkan, mereka tidak keberatan sama sekali dan mengirim mereka ke neraka dengan tangan. Lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 raja iblis bahkan lebih kejam dan beracun daripada klan iblis. Meskipun Zhu Hengyu dan Sun Meiren menebak awalnya, perkembangan hal-hal berikut ini sangat berbeda. Tentu saja, ini adalah cerita selanjutnya. Shen Leng menatap Yang Hao dan sudut mulut Sun Meiren, dan dengan lembut mengejarnya, mengungkapkan senyum yang sangat kejam. Jangan tertipu oleh penampilan cantik wanita itu. Semakin indah jamur, ular, dan ulat, semakin beracun. Sun Meiren tidak punya kesempatan untuk menunjukkan sisinya. Sekarang, setelah kekuatan klan iblis kelapa sawit, sisi jahat Sun Meiren akhirnya mulai terlihat. Jika kita mengatakan bahwa menghancurkan 3.000 master iblis dan lebih dari 300 raja iblis, kita dapat menyimpan kata-kata dari klan domba iblis. Nah, Sun Meiren tidak keberatan, secara pribadi mengirim mereka ke neraka. Di bawah pengawasan Sun Meiren, Yang Hao akhirnya menghentikan deru, dan seteguk darah menyembur keluar. Sun Meiren berkata, bagaimanapun, apa yang telah Anda lakukan ditakdirkan untuk membuat Anda berbau selama ribuan tahun. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, namamu akan menjadi sinonim untuk tidak tahu malu. Wajah seperti apa yang kamu miliki untuk hidup di dunia ini? Tidak. Dia menatap ke langit dengan ganas, Yang Hao menatap Sun Meiren dengan mata pusing, dan menggeram dengan geram. Aku tidak ingin melakukan ini, aku juga akan merevitalisasi klan domba iblis. Merevitalisasi klan domba iblis. Sun Meiren tertawa mengejek dan berkata dengan jijik, apakah Anda bercanda? Apakah Anda yakin semua yang Anda lakukan adalah menyelamatkan setan domba? Kamu terus mengatakan bahwa itu adalah untuk klan domba iblis, untuk merevitalisasi dan menyelamatkan klan domba iblis. Bahkan, semua yang Anda lakukan adalah menghancurkan klan domba iblis. Dalam puluhan juta tahun terakhir, Anda telah rakus dan putus asa dengan kekuatan di tangan Anda telah menindas uang yang baik dan akumulasi secara gila-gilaan. Yang satu ini adalah untuk merevitalisasi klan domba iblis. Apalagi sekarang, pada saat kritis, Anda berdedikasi untuk mencegah pembukaan rumah harta kerajaan. Dengan melakukan itu, apakah Anda menyelamatkan klan domba iblis atau menghancurkan klan domba iblis? Menghadapi pertanyaan yang dikenakan Sun Meiren berturut-turut, darah Yang Hao menyembur lagi. Sun Meiren tidak menghentikan pertanyaannya. 10.000 langkah mundur, bahkan jika tidak ada yang terjadi. Anda sekarang adalah kaisar iblis dari klan domba iblis, dan Anda adalah penguasa dari klan domba iblis. Jadi tolong beritahu saya ingin bertanya, bagaimana Anda akan menyelamatkan domba iblis? Mata Yang Hao melebar dan mulutnya terus membuka dan menutup, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika kamu memberikan semua harta karun di rumah harta kerajaan, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menyelamatkan iblis domba? Menghadapi pertanyaan Sun Meiren, Yang Hao membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak. Meskipun kami mengungsi sementara, kami tidak menyerah setan domba. Kami memiliki lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis, kami telah membuat janji. Kami sementara akan tinggal di cabang lain dari Demon Rache. Ketika suatu hari, ketika kita menjadi lebih kuat lagi, kita akan bergabung. Pada saat itu, perlawanan iblis domba akan bangkit lagi. Petik 2. Sun Meiren mengejek. Apakah Anda terlalu naif? Waktu ketika kelompok Anda berkuasa adalah setelah kematian Kaisar Iblis Xuanbing. Pada saat itu, klan domba iblis berkembang, dan klan iblis kewalahan. Itu di bawah kepemimpinan Anda Yang Hao, dan lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis, keluarga domba iblis secara bertahap menurun, sampai runtuh. Klan domba iblis yang begitu kuat dapat benar-benar hancur dan hancur olehmu.
Sekarang mengapa Anda membangun kembali klan domba iblis di bawah pagar? Kamu. Menghadapi pertanyaan Sun Meiren, Yang Hao menganga. Memang, ketika ini lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis berkuasa, klan domba iblis berada di puncaknya. Di bawah pemerintahan mereka bahwa domba iblis secara bertahap menjadi lemah. Dilihat dari perspektif sejarah, para pemimpin mereka di bidang ini benar-benar lalai dan tidak memenuhi syarat. Dalam keadaan berada di bawah pagar, aku masih ingin tumbuh, bagaimana menurutmu? Untuk menumbuhkan suatu bangsa, dibutuhkan terlalu banyak syarat. Cuaca, posisi geografis, dan keharmonisan masyarakat sangat diperlukan. Masalahnya sekarang adalah bahwa Anda tidak memiliki siapapun untuk memasok sumber daya. Apa yang Anda gunakan untuk membangun senjata dan baju besi? Apa yang Anda gunakan untuk membangun kapal perang dan persenjataan? Anda bahkan tidak memiliki semua jenis eliksir dan eliksir yang diperlukan untuk melatih tentara. Hidup di bawah keluarganya. Apa yang Anda ditugaskan harus menjadi tanah tandus seperti Aries, kambing dan gembala. Bahkan jika cabang-cabang lain dari Mozu bodoh, tidak mungkin untuk mendistribusikan pulau yang kaya sumber daya kepada Anda. Karena itu, Anda tidak bisa berkembang. Di Aries, kambing, dan gembala, selama puluhan ribu tahun terakhir, bahkan satu iblis tidak akan bisa dibudidayakan, apalagi iblis dan iblis. Ini adalah papan pendek di tanah, yang tidak dapat diperbaiki. Selain itu, ini hanya sudut dan tingkat keunggulan geografis. Bahkan jika suatu hari, lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis, benar-benar menarik pasukan yang tak terkalahkan, apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah itu benar-benar menghidupkan kembali domba iblis? Tidak, kamu tidak bisa. Setelah klan iblis menempati lebih dari 3.000 pulau klan iblis, itu akan berakar. Jika Anda ingin mengusir mereka, Anda tidak bisa mengandalkan angkatan laut sendirian. Klan iblis memiliki sumber daya tak berujung, tentara tak berujung. Terlebih lagi, dalam pertempuran darat, suku iblis dapat menghancurkan pasukan suku iblis. Bahkan jika Anda memberi Yang Hao waktu Anda dan membiarkan Anda berkembang lagi, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan jika Anda membangun puluhan ribu kapal perang di masa depan, kembalilah ke wilayah lautan domba iblis lagi. Tapi apa jadinya untuk Anda? Bahkan jika Anda menjejakkan kaki di pulau itu, sulit untuk menangkap kota di pulau itu. Dan, ketika Anda membangun puluhan ribu kapal perang, klan iblis mungkin telah membangun 100.000 kapal perang. Dengan pertumbuhan dan penurunan, klan iblis hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sementara klan iblis hanya akan menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Ini adalah keuntungan geografis, kekurangan yang tidak dapat diperbaiki. Pada akhirnya, ada kedamaian. Bahkan beberapa tahun kemudian, lebih dari 3.000 setan tampan, dan lebih dari 300 raja iblis, bergabung kembali. Namun, siapa yang akan menjadi kaisar iblis dari klan domba iblis yang baru? Yang Hao. Tetapi mengapa Anda harus menjadi iblis kaisar? Yang Hao menyatukan semuanya, dan bahkan menghancurkan klan domba iblis, dan Anda tidak duduk di singgasana setan. Karena Anda tidak bisa duduk sekarang, mengapa Anda harus duduk di masa depan? Karena itu, sebelum kembali ke klan domba iblis, lebih dari 3.000 iblis Marsols, dan lebih dari 300 raja iblis, aku takut mereka harus bertarung sekali untuk memperebutkan tahta kaisar iblis dengan paksa. Semua orang tidak puas bahwa semua pasukan tidak akan berantakan dan asapnya akan hilang. Semuanya, hanya percaya pada dirimu sendiri. Dengan cara ini, pertempuran terjadi. Sebenarnya tidak perlu iblis melakukan apapun. Lebih dari 3.000 master sihir, serta lebih dari 300 raja iblis, memusnahkan diri mereka sendiri. Dalam pertempuran tanpa akhir, jejak terakhir dari gaji klan Moyang pasti akan padam di tangan mereka. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak seperti ini. Menghadapi kesimpulan Sun Meiren, Yang Hao menggelengkan kepalanya dengan keras, yang toh tidak bisa dia terima. Sun Meiren menghela nafas, mengapa tidak percaya? Ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Mungkin, dalam pandangan beberapa orang, alasan Sun Meiren terlalu sewenang-wenang. Tetapi kenyataannya adalah, dalam miliar triliun tahun terakhir, ada lebih dari 700 kelompok etnis yang punah karena perselisihan internal. Apa yang dikatakan Sun Meiren sebenarnya tidak beralasan dengan kebijaksanaan. Ini sepenuhnya didasarkan pada tragedi yang telah terjadi berkali-kali di masa lalu. Jika perebutan kekuasaan dapat didamaikan, apa perjuangannya? Zhu Hengyu tidak harus bekerja keras, dia bisa memberikan tahta kepada Yang Hao. Zhu Hengyu telah sepenuhnya menjadi punggawa dan akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Yang Hao. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu tidak percaya Yang Hao sama sekali. Ingin datang di Zhu Hengyu. Setelah Yang Hao berkuasa, ia kemudian mati-matian melahap semua kekayaan klan Moyang. Setelah pencarian selesai, semua kapal perang segera dihapus, dan semua harta keluarganya diambil, dan mereka berlari ke cabang lain dari Demon Rache untuk pergi. Pada saat itu domba iblis benar-benar memanggil surga tanpa jalan dan tidak ada cara untuk memasuki tanah. Jangan meragukan kemungkinan ini. Yang Hao sudah melakukan ini. Karena itu, tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk memberi jalan kepada Yang Hao.
Dari perspektif Yang Hao, Zhu Hengyu tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan domba iblis. Dorong dirimu dan orang lain. Zhu Hengyu pasti berusaha menipu orang-orang klan Moyang. Setelah perbendaharaan klan domba iblis dibuka, Zhu Hengyu pasti akan mengambil semua kekayaan yang terakumulasi dalam perbendaharaan selama miliaran tahun. Kemudian, seperti Yang Hao-nya, ia berlari ke cabang-cabang lain dari Demon Rache, dan Xiao Yao pergi dengan gembira. Tidak hanya Yang Hao berpikir begitu. 3.000 master sihir itu, dan juga lebih dari 300 Raja Iblis, berpikir begitu. Ketika mereka ingin datang, jika kekayaan di rumah harta kerajaan klan iblis tidak bisa jatuh ke tangan mereka, mereka tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Lagi, tidak ada yang mau percaya Zhu Hengyu. Seperti Zhu Hengyu, tidak mungkin mempercayai orang lain. Ini adalah simpul, dan simpul itu tidak dapat diurungkan dengan kelahiran kembali Mozu. Jika Anda mengharapkan orang lain membuat konsesi, Anda mungkin juga berharap Zhu Hengyu membuat konsesi. Tetapi kenyataan di depannya adalah bahwa Zhu Hengyu tidak akan pernah menyerah pada kematian. Mendengarkan kata-kata Sun Meiren, mata Yang Hao kosong. Dalam pikiranku, itu bahkan lebih kacau. Untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa dia akan tetap menjadi salah satu dari 3 raksasa pasukan iblis. Bahkan dengan kematian Jiang Hai, dia dan Lu Zimei menjadi 2 tertinggi surgawi dari tentara iblis. Dalam hati Yang Hao, selama dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan Lu Zimei. Kemudian, di bawah upaya bersama dari keduanya, mereka pasti dapat menekan lebih dari 300 Raja Iblis dan lebih dari 3.000 Tuan Iblis. Pada saat itu, semuanya mungkin. Tapi sekarang dia ingin datang, dia benar-benar berpikir sangat indah. Mereka sudah runtuh klan domba iblis. Bagaimana mungkin masih ada orang yang akan percaya dan mendukung mereka? Jika tidak semua orang telah bubar. Maka kali ini, momok klan domba iblis pasti seseorang yang bertanggung jawab. Yang Hao dan Lu Zimei, tanpa melakukan bunuh diri untuk menyalahkan dosa-dosa mereka, sudah luar biasa. Saya ingin berdiri lagi, dan saya ingin terus memimpin tim, itu benar-benar konyol dan naif. Tidak ada yang akan mempercayai mereka dan mendukung mereka lagi. Bahkan jika pasukan domba iblis dibentuk lagi, mereka tidak akan memiliki hak hari ini. Jika bukan karena kekuatan pribadi Yang Hao, dia bahkan mungkin dihukum oleh keseluruhan, memintanya untuk bertanggung jawab atas penghancuran klan domba iblis. Mata menatap Sun Meiren di depannya, Yang Hao putus asa. Jelas, semua rencananya hancur. Ambisinya yang didirikan sejak masa kanak-kanak pada akhirnya tidak mungkin tercapai. Bahkan jika itu disadari, itu bukan baginya untuk menyadari. Apa yang dia lakukan sudah cukup untuk memakunya ke kolom rasa malu, dan sudah bertahun-tahun bau. Yang Hao tampak putus asa. Mata Sun Meiren sedikit menyipit. Di sepasang mata besar yang indah, ada cahaya redup. Dengan senyum roh-roh jahat, Sun Meiren berkata dengan sangat lembut, kamu adalah pendosa dari klan domba iblis. Pada saat ini, apalagi yang kamu harus terus hidup di dunia ini? Mendengarkan kata-kata Sun Meiren, Yang Hao menyemburkan darah lagi begitu dadanya gelisah. Warna ilahi di mata Yang Hao menjadi lebih gelap dan putus asa. Sun Meiren dengan kasar mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke patung Mozu di sebelahnya. Dia berteriak tajam, jika aku jadi kamu, aku pasti akan berlutut di depan kursi Mozu dan menghukum diriku untuk dunia. Menghadapi omelan Sun Meiren, mata Yang Hao berkobar berjuang. Pada saat ini, mata Sun Meiren melebar dengan keras, dan di matanya, cahaya berwarna-warni itu bergelombang keras. Di antara kedua alisnya, sepasang mata ungu yang tegak dan bersinar terbuka perlahan. Di bawah angin yang kencang, Sun Meiren berkibar. Rambut gelap menari-nari dengan keras. Sun Meiren berteriak dengan tajam, saya tidak akan menghukum diri saya segera untuk berterima kasih kepada dunia, dan kapan harus menunggu. Di bawah keindahan mata Sun Meiren, dan cahaya-cahaya ilahi. Cahaya di mata Yang Hao akhirnya redup dalam sekejap. Angkat tangan kananmu perlahan. Di bawah kekuatan yang sengit. Tangan kanannya yang cakar dan panjang mencengkeram dadanya. Dalam suara teredam, tangan kanan Yang Hao langsung melintasi skala naga di permukaan tubuh, dan dimasukkan ke dadanya sendiri dari bawah tulang dada. Dengan tarikan paksa, tangan kanan Yang Hao menarik hatinya, masih berdetak kencang, keluar. Bang bang, bang dong, melihat kosong pada tangan, jantung yang masih berdetak ekspresi Yang Hao, tapi wajahnya kusam. Tampaknya benar-benar tidak terlihat, dan rasa sakit yang parah adalah rata-rata. Melihat pemandangan ini, di 3 murid Sun Meiren dengan keras, cahaya ilahi tiba-tiba berkembang. Sekarang, gadis hitam, tembak hatinya. Dengan teriakan Sun Meiren, gadis hitam itu langsung menembakkan roh pedang gelap yang kacau. Dalam sekejap mata, jantung di tangan Yang Hao meledak seketika. Saat hati di tangan Yang Hao meledak terbuka, sorot mata Yang Hao langsung keluar. Di antara sedikit goyangan, tubuh Yang Hao runtuh di tanah. Tubuh. Itu benar, karena hati hancur, kehidupan Yang Hao berakhir. Saat ketika tubuh Yang Hao jatuh ke tanah. Dalam suara nyanyian naga, di udara, darah hitam mengalir 1 kaki panjangnya, ketebalan sumpit, keluar dari patah hati Yang Hao. Di antara tendangan voli melayang, aliran darah hitam ditangguhkan di udara.
Itu adalah naga darah yang dibentuk oleh aliran darah hitam. Melihat naga darah hitam, sudut mulut Sun Meiren ditarik dengan lembut memperlihatkan senyum kegembiraan. Sebelum tubuh berbalik, Sun Meiren melompat dari belakang gadis hitam itu dan mendarat di tanah. Kemudian Sun Meiren berjalan sampai ke aliran darah hitam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.